Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Akmal Fauzi dengan NIM 25080574312. Di sini saya akan melakukan ujian tengah semester. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Nindira Untarini selaku dosen pengampu pengantar bisnis manajemen 2025C. Pembuatan video pada kali ini adalah pada tanggal 20 Oktober 2025. Di sini saya akan menyajikan laporan hasil observasi saya yang judulnya UMKM Kuliner Tahu Tek. UMKM kuliner jalanan khususnya tahu tek merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan dan warisan gastronomi lokal yang signifikan. Observasi ini dilakukan untuk mengkaji model bisnis mikro ini secara komprehensif. Tujuan observasi kali ini adalah yang pertama adalah memahami model bisnis dan proses operasional harian UMKM tahu tek, dan yang kedua adalah menganalisis karakteristik kewirausahaan dan struktur organisasi di level mikro, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi tantangan, strategi adaptasi, dan potensi pengembangan UMKM di tengah persaingan pasar global. Dan yang terakhir adalah melihat keterkaitan praktis antara operasional UMKM dengan teori-teori manajemen dan bisnis. Alasan pemilihan UMKM tahu tek adalah dipilih karena mempresentasikan usaha mikro dengan relevansi budaya kuat, model bisnis lean, dan menunjukkan ketahanan resiliensi tinggi terhadap dinamika ekonomi lokal, menjadikannya studi kasus yang ideal untuk kewirausahaan. Asal mana? Dari Madura. Bapak sekarang tetap di sini apa? Di sini Sudah berapa lama jualan ini? 18 tahun. Awal mula dagang ini gimana? Maksudnya kerja ini karena apa? Kerja lain nggak bisa. Dari jam berapa sampai jam berapa Bapak jualan? Terakhir jam 7 sampai jam 2. Keuntungan terbesar Bapak? Ya, pasti tergantung di laku. Ya, dari jam berapa sampai jam berapa? Sing berangkat jam 7 sampai jam 2 malam. Jam malam itu sampai ke rumah. Iya. Kedan Hasil observasi kali ini adalah yang pertama adalah saya menemukan visi dan misi di dalam bisnis UMKM tahu tek. Visinya adalah menjadi penyedia tahu tek autentik dan berkualitas terbaik yang berkelanjutan di wilayah operasi. Dan misinya adalah menjaga keaslian rasa, memberikan pelayanan cepat dan higienis, serta mengelola biaya secara efisien agar tetap terjangkau. Kedua adalah bentuk kepemilikan dan struktur organisasi. Bentuk kepemilikan perorangan atau firma sederhana. Struktur organisasinya flat, datar, dan informal, hanya melibatkan 1-3 orang. Pembagian kerja menggunakan departementasi fungsional sederhana, misalnya juru masak atau peracik, petis, dan pelayanan kasir. Dan yang terakhir adalah karakteristik kewirausahaan. Pemilik menunjukkan sifat keberanian, mengambil risiko, dan inovasi harian melalui kemampuan planning dan adaptasi stok bahan baku yang fleksibel terhadap permintaan pasar yang fluktuatif. Analisis dan pembahasan. Di sini saya akan membawakan 5 dari 7 topik yang sudah dicantumkan oleh Bapak Ibu
dosen pengampu pengantar bisnis. Yang pertama adalah menjelaskan karakteristik dan kewirausahaan. Yang kedua, konsep bisnis dalam era globalisasi. Yang ketiga, tata kelola dan budaya organisasi. Yang keempat, struktur organisasi. Dan yang terakhir adalah bentuk kepemilikan bisnis. Yang dimana topik 5 ini masing-masing akan saya sambungkan dengan 5 teori yang sudah dibahas dari minggu pertama sampai minggu ke-7, yang dimana teori pertama adalah planning, yang kedua adalah ekonomi komando, yang ketiga joint venture, yang keempat core competency based business strategy, dan yang kelima adalah departementalisasi. Langsung saja ke topik analisis yang pertama, yang dimana kewirausahaan. Pertanyaan kunci, strategi adaptasi permintaan. Ini ada keterkaitan dengan teori planning, yang dimana penjelasan prakteknya adalah melakukan planning stok bahan baku seperti tahu atau petis yang sangat fleksibel dan harian. Yang kedua adalah topik analisis konsep bisnis. Pertanyaan kunci, strategi bertahan di era globalisasi. Ini ada keterkaitan dengan ekonomi komando, yang dimana penjelasan prakteknya adalah fokus pada diferensiasi rasa unik, core kompetensi, dan mempertahankan harga jual yang kompetitif terjangkau. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Pertanyaannya adalah, dengan tim yang sangat kecil 1-3 orang, bagaimana pembagian tugas atau struktur organisasi di UMKM Tahu Tek diatur untuk memastikan kelancaran operasional? Yang dimana ini ada keterkaitan dengan teori departementalisasi. Ya, jawabannya adalah struktur organisasi bersifat fungsional, sederhana dan flat. Pembagian tugas didasarkan dengan spesialisasi keterampilan, misalnya satu orang fokus pada persiapan bahan atau seperti contoh menggoreng tahu atau telur, dan satu yang fokus pada peracikan bumbu, petis, dan pelayanan pelanggan. Topik analisis yang keempat, tata kelola. Pertanyaan kuncinya, apa yang dijaga dalam kualitas? Yang dimana ini ada keterkaitan dengan teori core competency based strategi, yang dimana penjelasan prakteknya budaya organisasi berfokus pada kedisiplinan menjaga resep rahasia Tahu Tek sebagai keunggulan inti dalam bisnis kali ini. Dan yang terakhir adalah kepemilikan. Pertanyaan kunci, tantangan ekspansi. Teori ini saya kaitkan dengan teori joint venture, yang dimana prakteknya adalah bentuk perorangan menghambat akses modal dan kemitraan resmi JV untuk ekspansi skala besar. Keterkaitan antara teori dan praktek. Praktek lapangan UMKM Tahu Tek secara implisit mengaplikasikan teori manajemen. Kualitas rasanya yang dipertahankan adalah implementasi core kompetensi, sedangkan pengolahan operasional yang efisien adalah dari wujud planning yang efektif. Hambatan ekspansi mencerminkan tantangan dan bentuk kepemilikan sederhana saat ingin mengimplementasikan joint venture. Ringkasan observasi, yang dimana UMKM Tahu Tek adalah contoh sukses mikro bisnis yang beroperasi dengan modal core kompetensi, basic strategi, bertahan melalui harga terjangkau, dan rasa autentik kewirausahaan individu menjadi motor utama planning dan operasional. Kesimpulannya adalah UMKM Tahu Tek adalah usaha yang resilient dan relevan, namun pertumbuhannya terkait oleh keterbatasan modal dan formalitas ilegal. Kunci keberlanjutan ada pada kemampuan menjaga keunikan produk sambil meningkatkan efisien operasional. Saran dan rekomendasi untuk observasi pada kali ini adalah, yang pertama, standarisasi dan dokumentasi, yang buat SOP resep dan proses kerja sebagai basis untuk franchise atau pengembangan cabang, memperkuat core kompetensi. Yang kedua adalah formalitas hukum, mempertimbangkan mengubah status hukum menjadi CV atau PT perorangan untuk memisahkan keuangan usaha dan pribadi, serta mempermudah akses modal dan potensi joint venture. Yang terakhir adalah pemasaran digital, yang dimana memanfaatkan storytelling di media sosial untuk menjual narasi di balik resep, bukan hanya produk, untuk meningkatkan daya saing di tengah arus kuliner modern. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.